Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Walam Kasih Bapa, sebuah perenungan yang akan kita sama-sama lakukan pada saat ini. Terlebih dahulu mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan dan juga bersama-sama kembali belajar mengenal kehendak Tuhan. Engkau menyertai kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama. Dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 54. Di situ perikop itu menceritakan kisah tentang Daud yang berperang melawan Goliat. Saya tidak membacakannya semua, namun nas yang akan kita ambil perenungannya dari perikop tadi terambil dari ayat yang ke-45b, 1 Samuel 17 ayat 45b, yang mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Nah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bercerita. Suatu hari seorang pemahat yang terkenal pada masanya di Italia yang bernama Donatello menerima sebongkah batu marmer. Ketika ia melihat bongkahan tersebut, Donatello langsung menolak batu itu karena terlalu banyak cacatnya. Donatello menganggap bongkahan batu marmer itu sulit untuk diubah menjadi sesuatu yang baik, apalagi untuk menjadi sebuah patung yang indah. Kemudian pemilik batu marmer itu membawa kepada pemahat yang lain yang bernama Michelangelo. Bapak, Ibu, dan saudara juga pernah mendengar nama ini. Dan ketika Michelangelo menerima bongkahan marmer itu, dia juga melihat cacat-cacat yang ada pada batu itu. Kemudian Michelangelo berpikir keras sambil membayangkan apa yang dapat ia lakukan dengan batu marmer yang penuh cacat itu. Terbayang di pikirannya kesulitan-kesulitan yang ia harus hadapi ketika ia mengerjakan bongkahan marmer tersebut. Namun di dalam perenungannya ketika ia memikirkan tentang apa yang ia buat, ia mendapat sebuah pencerahan. Batu marmer, batu pualam adalah batu yang mahal sekali. Namun, jikalau ada cacatnya, pasti harganya jatuh. Michelangelo ingin membuat sesuatu. Lalu dia membayangkan sebuah cerita dari Alkitab bahwa ada seorang yang besar, seorang yang perkasa, namun toh ada cacatnya. Akhirnya Michelangelo menerima pesanan, orderan dari si pemilik, dan dia melihatnya ini sebagai sebuah tantangan. Dan ketika ia mulai mengerjakan bongkahan marmer yang penuh cacat itu, ia mulai melakukan sesuatu. Ia mengubah cacat-cacat pada batu itu menjadi lekukan-lekukan yang artistik, yang indah. Dengan hati-hati, Michelangelo mengukir batu itu agar dapat menjadi sebuah patung. Saat ia mengerjakan bongkahan itu, bongkahan yang penuh cacat, seluruh tenaga dan perhatiannya terkuras habis. Namun akhirnya, batu marmer yang cacat itu menjadi sebuah patung yang indah. Anda tahu patung siapa? Patung Raja Daud yang hingga saat ini terkenal dengan keindahannya. Ketenaran dan keahlian Donatello pada zaman itu mungkin melebihi Michelangelo. Namun ada sesuatu yang dimiliki oleh Michelangelo yang membuatnya berbeda dengan pemahat-pemahat terkenal lainnya. Michelangelo bukan saja ahli sebagai seorang
pemahat, tapi ia juga seorang yang handal. Kehandalannya telah terbukti ketika ia mampu mengubah batu yang cacat menjadi sebuah mahakarya yang indah dan termasyur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, dalam kehidupan kita sering menghadapi pelbagai tantangan yang besar. Dan ketika kita menghadapinya, ada dua cara bagaimana orang menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, mereka berjuang dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Lalu yang kedua, mereka menyerah karena merasa pasti gagal. Justru kebanyakan orang akan memilih cara kedua. Menyerah saja, tidak ada gunanya bertanding. Orang yang memilih cara kedua menganggap tidak akan ada orang yang menolong. Hopeless, putus asa. Nah, dalam bacaan kita dari kitab 1 Samuel tadi, kisah tentang Daud melawan Goliat. Daud adalah tipe manusia yang memilih cara pertama ketika menghadapi tantangan. Daud bukan saja berani menerima tantangan, tetapi ia juga dengan handal mempersiapkan strategi untuk menghadapi tantangan agar ia bisa menang. Padahal saudara-saudara, ada banyak pahlawan-pahlawan Israel pada masa itu. Mereka pasti ahli dalam menghadapi musuh di medan perang. Namun apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang berani melawan Goliat. Mengapa? Karena mereka tidak handal. Mereka segera menyerah ketika melihat tubuh raksasa Goliat. Daud tidak takut dan tidak menyerah. Dengan keahliannya dia maju dan menantang Goliat. Senjatanya cuman keahliannya menggunakan umban. Justru keahliannya digunakan dengan cara yang sangat jitu dan tepat. Umban dan batu yang digunakan Daud dilontarkan tepat mengarah pada bagian yang mematikan, yakni tepat di dahi Goliat. Goliat jatuh, mati. Nah, saudara, orang yang handal itu adalah orang yang berusaha dengan sepenuh hati untuk dapat menuntaskan pekerjaan yang telah dipersiapkan, disepakati. Sekalipun untuk itu, ia harus menanggung kerugian atau bahkan berkorban. Orang yang demikian bisa diandalkan dan dipercaya. Ia tidak akan melarikan diri dari sebuah tanggung jawab. Ada banyak orang yang memiliki keahlian, tapi hanya sedikit yang berhasil menang melawan tantangan. Kunci keberhasilan hidup adalah kehandalan. Kehandalan hanya dimiliki oleh orang yang tidak gampang putus asa. Terlebih lagi bila dalam kehidupannya itu, kehandalan yang dimilikinya juga dengan mengandalkan Tuhan. Daud di usianya yang masih muda, ia handal menggunakan pengumban. Namun ketika ia harus berhadapan dengan Goliat, apakah cukup hanya mengandalkan pengumban? Tentu tidak. Daud tidak melupakan Tuhan yang dia andalkan. Bersama Tuhan, tantangan yang begitu dahsyat dan menakutkan bisa ia kalahkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita juga sedang berhadapan dengan situasi yang masih belum menentu. Ada tantangan yang berat di hadapan kita. Negara-negara di seluruh dunia masih harus terus berjuang untuk menghadapi virus COVID-19, termasuk kita di sini saat ini. Apakah kita harus menyerah, pasrah? Tentu tidak. Kita diberi arahan dan petunjuk untuk dapat mengatasi situasi seperti ini. Itu yang harus kita patuhi dengan sekuat kemampuan kita. Disinilah kehandalan kita diuji dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang dan saudara-saudara
tentu saja harus disertai dengan keteguhan hati, dengan selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah yang kita rencanakan dan lakukan. Kita adalah umat Tuhan yang handal dalam menghadapi suatu tantangan karena ada yang dapat kita andalkan, yaitu Tuhan Allah kita. Bersama Dia kita dapat memenangkannya. Tuhan memberkati. Amin.